Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Farati Hasana di podcast Cerita Siswa Cerita Anak Bangsa. Di episode Cerita Siswa kali ini kami akan menyajikan obrolan yang menarik dalam rangka menyebarkan energi positif untuk kalian generasi mikir. Dan di sini kami mau mengajak kalian semua untuk terus berkarya, berinovasi dengan kreatif dan berkolaborasi agar kita menjadi generasi mikir yang berkontribusi positif untuk sekitar dan orang lain. Yang paling bikin excited nih di episode kali ini kita akan membahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat spesial. Narasumber kita silahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin sambil mencantumkan nama Instagram juga boleh nih. Mungkin penonton atau teman-teman mau mutualan Instagram atau mau perkenalan. Halo guys, perkenalkan nama saya Anan Kafka. Instagram saya @anankafka dan ini teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Wahyu Febrianti dan Instagram saya whifil dan teman saya. Halo guys, nama saya Aulianinda Ramadhani dan Instagram saya Aulianinda. Ayani, ngomong-ngomong mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia, tujuan dari negara Indonesia sendiri itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu wujud dari tujuan itu kan mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain atau yang biasa disebut dengan kerjasama internasional. Untuk Anan sendiri nih, menurut Anan apa sih makna dari hubungan internasional itu? Menurut saya makna dari hubungan internasional yaitu bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Hubungan internasional biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Oh, jadi bisa diibaratkan seperti manusia yang sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya ya. Sama juga seperti dengan setiap negara yang senantiasa membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Mungkin bisa diibaratkan seperti itu ya. Nah, untuk Anak lagi nih, negara Indonesia dalam pelaksanaan hubungan internasional itu pasti kan mempunyai tujuan yang harus dicapai kan. Nah, pasti dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara Indonesia dalam menjalin hubungan internasional itu pasti melakukan beberapa cara atau upaya negara Indonesia sendiri agar tujuannya dapat tercapai. Menurut Anan, apa saja sih upaya yang bisa dilakukan oleh negara Indonesia yang bisa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan hubungan internasional itu? Jadi upaya negara Indonesia dalam mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu juga harus memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Nah, sekarang untuk setiap negara itu kan mempunyai kebijakan politik masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal itu, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan politik luar negeri, dalam menjalin hubungan internasional, negara Indonesia itu menganut asas apa sih? Jadi, dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia menganut asas bebas aktif, di mana A.
Bebas mengandung arti tidak memihak kekuatan, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kebebasan Indonesia akibat kemerdekaan dan kedaulatannya. Bebas bukan berarti tanpa batas setiap sesuai dengan ideologi bangsa. Sedangkan aktif mengandung arti 1. Menjalankan politik damai dan bersahabat. 2. Meningkatkan diplomasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam segala bidang. Nah, sekarang untuk Ninda nih, negara Indonesia sendiri itu kan pasti mempunyai beberapa sarana yang bisa digunakan dalam mendukung atau mendorong pelaksanaan hubungan internasional itu dapat terjalin dengan baiknya. Yang Ninda ketahui apa sih sarana negara Indonesia dalam pelaksanaan hubungan internasional itu? Yang saya ketahui, sarana negara Indonesia dalam melaksanakan hubungan internasional itu bisa melalui propaganda, diplomasi, sosial, budaya, ekonomi, dan kekuatan militer. Nah, sekarang untuk Nia lagi dulu. Nah, itu kan tadi yang tadi disebutkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pasti tidak hanya melalui hubungan internasional saja kan? Nah, menurut Lia, selain melalui hubungan internasional, melalui apa lagi sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Jadi, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia itu bisa melalui organisasi internasional. Contoh organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia sendiri ada PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan lain sebagainya. Dalam setiap organisasi yang Indonesia ikuti itu kan mempunyai peran masing-masing. Contohnya pada peran Indonesia dalam organisasi PBB itu ada 4, yaitu 1. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dunia yang diberi nama kontingen Garuda. 2. Indonesia pernah menjadi anggota tidak aktif, tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 3. Indonesia pernah ditunjuk sebagai Ketua Sidang Umum PBB, yaitu ada Malik. Dan yang keempat, Indonesia turut aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan PBB melalui inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau yang dikenal dengan JIM dalam rangka menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Oh, jadi peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu bisa melalui organisasi internasional yang negara Indonesia ikuti seperti PBB yang mempunyai peran salah satunya mengirimkan pasukan yang dimiliki oleh negara yang dimana mempunyai nama pasukan kontingen Garuda untuk dalam misi perdamaian dunia ya. Untuk Ninda lagi nih, selain organisasi PBB tadi itu kan ada lagi yang disebutkan oleh Lia, yaitu organisasi ASEAN. Menurut Ninda, peran Indonesia dalam organisasi ASEAN itu apa saja sih? Menurut saya, peran Indonesia dalam organisasi ASEAN itu 1. Indonesia sebagai salah satu penggagas berdirinya ASEAN. 2. Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. 3. Indonesia dijadikan sebagai gedung sekretariat ASEAN yang ditempatkan di Jakarta. 4. Indonesia sebagai pemrakarsa dibentuknya Komunitas Asia Tenggara. 5. Indonesia berperan dalam melakukan pertemuan informal di Jakarta dalam membantu menyelesaikan pertikaian yang ada di Kamboja. Jadi peran Indonesia dalam organisasi itu sebagai penggagas berdirinya ASEAN, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN, bahkan gedung kesekretariatan ASEAN ditetapkan di Jakarta. Wah, sungguh luar biasa ya peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional maupun melalui organisasi internasional. Kita sebagai anak bangsa patut bangga pada negara kita dan juga kita wajib serta dalam menjaga perdamaian baik di Indonesia maupun di dunia.
Jadi segitu dulu ya cerita siswa hari ini. Semoga podcast episode kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah wawasan. Jadi stay tune terus ya untuk episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG kami dan subscribe, like, and comment. Sekian dari kami, terima kasih. See you next time. You care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night.